بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي جميع الآل والأصحاب من تبعهم بإحسان رضوان الله تعالى. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سيد الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر صاحب سلام التوفيق أولياء سيد الشيخ بدر المستكي صالح حسن بن محمد بحرون جميع العلماء أولياء سابقين لايقين الله يريد درجات في الجنة ومسلمتهم وضيف حسناتهم فضلنا بهم عند الله بركاتهم أسرارهم علومتهم كرامتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Abaina, ummahatina, masyaihina, seluruh orang tua kita, guru-guru kita, pendahulu kita semuanya, para pendiri ta'mir Masjid Zakirin yang telah mendahului kita semuanya, yang ada di barzah mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan hujan rahmat, sehingga semua orang tua kita, guru-guru kita yang ada di barzah diselamatkan dari adat dan fitnah kubur, dijadikan kubur beliau oleh Allah kebun dari kebun surga Allah. Yang masih ada usia orang tua kita, guru-guru kita, diberikan keberkahan umur, panjang umur, sehat walafiat fi taatillah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. إلى أن قال ومنها الضرب بغير حق وأخذ الرشوة وأعطاؤها وإحراف الحيوان إلا إذا أذى وتعين طريقا في الدفع والمثلة بالحيوان واللعب بالتردد والطب وكل ما فيه كمار أو كمار حتى لعب الصبيان بالجواز والكعاب واللعب bil alatil lahwi al muharramah at-tambur wal ribab wal mizmar wal autar walamsul ajnabiyyati amdan bighairi hailin aw bihi syahwatin walau ma'ajis jinsin aw mahramiyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan ialah termasuk dari maksiatnya tangan, ad-darbu, adapun memukul, bi ghairi haqqin, dengan tanpa yang sebenarnya. Hukumah kak dinto haram, dosa memukul yang tidak diizinkan oleh syariat, tidak boleh. Seperti contohnya orang yang tidak bersalah kemudian kita pukul tanpa dosa karena mentang-mentang kita yang lebih besar. Ada teman kita
Yang lebih kecil tiba-tiba dipegang kepalanya jangkau kaki, gitu ya. Ada yang begitu. Ketika melihat mau melawan takut, wah ini lebih besar dari saya. Tidak boleh. Berbeda ketika memang sudah boleh dipukul, ya. Bihilafi ma idza kana bihaqqi qadar bin nasyazah. Berbeda kalau memang sudah layak untuk dipukul, boleh. Contohnya begini, ada anak kecil yang usianya sudah 10 tahun, kemudian dia tidak mau diperintahkan sholat. As-sabi idza taraka shalah faqad balagha ashran. Jadi anak kecil kalau sudah sampai usia 10 tahun kemudian tidak sholat, maka orang tuanya itu boleh mau, termasuk gurunya. Termasuk gurunya. Jadi bukan pelanggaran ini. Bukan termasuk apa namanya itu? Melanggar HAM itu ya. Tidak termasuk. Yang penting pukulannya tidak membahayakan. Jadi dengan pukulan yang tidak membahayakan. Bidarbin ghairi mubarrihin. Bahasanya begitu. Pukulan yang tidak membahayakan. Jadi tidak melanggar perlindungan anak begitu. Malah kalau anak itu dibiarkan tidak sholat, tidak dipukul, itu justru bahaya. Menganggapnya nanti sholat hal yang tidak begitu penting gitu. Ya. Padahal para ulama mengatakan kalau orang itu sudah berani meninggalkan sholat, apalagi yang lain. Dan kalau ada anak-anak yang usianya sudah di atas 10 tahun, kemudian orang tuanya marah ketika kita tidak sholat, apalagi dipukul, itu kita tidak boleh marah. Bukan dia benci sama kita, bukan dia itu tidak sayang sama kita. Justru orang tua kita sayang, justru mereka itu sangat mencintai kita dengan cara mau gitu. Tapi begitu emang jadi orang tua, jadi guru itu. Ya, kadang dianggap musuh sama anak dan murid-muridnya. Muntak bojong iki kiri ini kopes. Atau perempuan yang nusus, perempuan yang istilahnya perempuan yang durhaka sama suaminya, gitu loh. Membangkang, lawan. Ini boleh dipukul, boleh, tapi tidak boleh membahayakan. Menipus engala aki, iya. Jangan, yang tidak membahayakan maksudnya. Jadi ada tahapan-tahapan. Ini maksudnya sudah terakhir ketika istri sudah membangkang, tidak bisa dinasehati, fadribuhunna, tidak apa-apa, silakan dipukul. Dan juga kalau memukul tidak boleh pada bagian wajah, ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi walaupun kita memukul, banyak kita menjadi seorang pendidik, kita menjadi guru, silakan, tidak apa-apa. Tidak melanggar HAM, tidak melanggar perlindungan anak, asalkan memang sesuai. Karena tidak boleh kesalahan itu dianggap benar. Ya. Apalagi dibenarkan. Jadi sekali lagi, termasuk maksiatnya tangan adalah memukul dengan cara yang tidak benar. Hati-hati. Ini termasuk bentuk kedoliman, ya. Kalau kalian mukul orang atau sering mukul orang, kalian pasti juga dipukul. Pasti. Rasulullah dawuh begini, ada 2 dosa yang pasti disegerakan oleh Allah sebelum dia meninggal.
nanti dia juga dapat 2 balasan. Ya, isnani yu'ajjiluhumallah fid dunya. 2 dosa yu'ajjiluhuma, Allah akan menyegerakan balasannya di dunia, juga di akhirat dapat. Apakah 2 dosa itu? Yang pertama adalah al-baghyu, orang yang zalim. Orang yang zalim. Jadi ketika dia zalim sama seseorang, baik secara fisik dipukul, ya, kayak Tobi, tandi salah kancana, mata-mata Tobi gitu. Tidak ada angin, tidak ada apa-apa, temannya dipukul. Gitu. Kenapa mukul saya? Enggak, saya cuma pingin mukul kamu. Jadi apa kata Rasulullah? Tidak akan mati orang ini kecuali nanti juga dipukul oleh orang lah. Jadi orang yang suka dolim sama orang, pasti juga didolimi. Jadi kalau umpamanya kita merasa terdolimi, kita mikir-mikir, oh mungkin dulu saya pernah dolim sama orang. Dan yang kedua adalah al-uquq liwalidain, uququl walidain. Ada dosa yang tidak ditangguhkan sampai di akhirat, di dunia sudah dibalas. Apa itu? Durhaka sama kedua orang tuh. Durhaka sama orang tua. Oh ini tak bisa ini. Anda bisa lihat dalam perjalanan hidup umat manusia, orang-orang yang hancur kehidupannya, ya, di kemudian hari adalah mereka yang durhaka sama orang tuh. Pasti itu, pasti. Oh sekarang masih sukses Ustaz, sekarang hebat. Tidak lama lagi. Coba orang-orang durhaka sama orang. Ada itu, Ustaz pernah punya teman dulu, sukses dia, hebat, mobil punya, uang banyak, sukses sudah luar biasa. Tapi sama orang tuanya tidak hormat, kadang bentak, kadang berlebihan. Ya, memang ketika orang tua sudah sepuh, kadang seperti itu. Akhirnya apa? Saya pingin tahu apa benar enggak dawuh Rasulullah ini? Benar enggak? Kalau orang durhaka sama orang tua itu akan dibalas sebelum meninggal. Ternyata betul. Betul. Enggak lama kemudian ada pertengkaran hebat dalam rumah tangganya. Berantakan itu, berantakan. Hartanya enggak ada. Enggak ada semua. Sebelum oh, shadaqa Rasulullah, maha benar Rasulullah ternyata. Jadi hati-hati dengan dosa ini. Sebaliknya, kalau kita itu memuliakan orang tua, kalau kita itu mengagungkan beliau, maka pastilah kita akan menjadi orang-orang yang walaupun sekarang belum mulia, walaupun semakin belum jejeh, semakin belum menjadi yang sangat baik, tapi ketika kita memuliakan orang tua, tunggu saja saatnya. Karena ridho Allah akan sampai kepada kita bersama dengan ridho orang tuh. Allah, la ilaha illallah. Jadi yang ini selanjutnya memukul, sekali lagi yang tanpa, dengan cara yang benar. Wa akhdur rishwah. Yang selanjutnya termasuk maksiat tangan adalah mengambil suap. Rishwah itu suap. Pada orang yang nyogok, suap. Saya mau kerja Pak, oh tidak bisa, tidak ada lowongan untuk kamu. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Keluarkan uang, ini Pak 5 juta Pak, saya mau masuk. Berapa? 5. Oh ya sudah mari, ada lowongan Pak, ada. Awalnya bilang tidak ada, ngelihat 5 juta jadi namanya mengambil suap. Boleh masuk sekolah? Tidak boleh, sudah cukup, muridnya sudah lebih. Tidak boleh, tidak boleh. Bawa uang dia pakai amplop. Ini Pak. Apa ini? Sogok ya? Bukan Pak. Untuk Bapak ini hadiah. Ya apa Pak? Masih ada untuk anak. Oh ya masih ada untuk kamu. Sudah berubah. Namanya mengambil tidak boleh. Wa i'ta'uha, memberi juga tidak boleh. Mengambil tidak boleh, memberi tidak boleh. Illa idza turra ilaiha, kecuali dalam keadaan atau kondisi yang kepepet.
li tahsili haqqin au daf'i dzulmin, untuk mendapatkan sesuatu yang memang hak kita atau terlepas dari boleh. Kita punya kualitas ya, punya kemampuan umpamanya, punya kemampuan untuk menjadi seorang bupati, menjadi seorang kepala bagian gitu kan, atau menjadi kepala desa. Kita punya keahlian, punya kemampuan. Terus orang-orang yang bersaing ini dengan kita tidak layak umpamanya, ya, tidak layak, maka kita boleh keluarkan uang, boleh. Ada kok mentak nyogok, ada tak detir aja. Kenapa? Karena ini kalau jadi bahaya ini bukan ahlinya ini. Seperti contohnya ada pilihan Pak Tinggi itu, kalau di desa itu kadang orang berpikir mentero amanah yang dijadikan Pak Tinggi itu bajingan. Biasa namanya bajingan senyalon detih. Kenapa? Takut mereka. Bingung, mentak detih, baru mau mentak detih, banyak sampai hilang. Jadi yang dari malam sampai neko nih, dia kerahkan punya bajingan untuk, nah ini biasanya tidak benar begitu. Nah ketika orang-orang seperti itu menjadi pemimpin, kebanyakan rusak. Kalau ada yang seperti itu, kita boleh riswah, kita boleh memberi gitu, boleh ya, kalau memang kita punya kemampuan jadi bupati, jadi gubernur, atau jadi presiden sekalipun, kita boleh apabila kita memang punya kemampuan. Kemudian termasuk maksiatnya tangan adalah wa ikhraqul hayawan, membakar binatang. Membakar yang dimaksud hayyan di sini dalam keadaan hidup. Ngober, embak, tidak apa-apa kalau untuk dikonsumsi. Apa-apa. Yang dilarang tembak pasetina, kebe latihan, nyari manuk kebak tembakan ke latihan, tidak boleh. Tapi kalau ditembak untuk dikonsumsi, cari yang lain kalau mau dibuat latihan, umplung gitu kan, pau atau apa, jangan hewan. Haram hukumnya membakar binatang dalam keadaan hidup, maksudnya tak boleh. Jadi kalau kita itu mau membunuh sesuatu yang boleh dibunuh, seperti cecak, seperti ular, seperti tikus, silahkan, tapi tidak boleh dibakar. Kan pernah ada itu tekos karena saking bocin, saking belis ya, pas dibelinya gas yobor, lah buru kebul gitu tekos. Ada begitu ya? Bunuh, kalau mau dibunuh jangan dibakar, apalagi manusia yang dibakar, tak boleh. Illa idza adza, ya, kecuali binatang ini mengganggu ya, wa ta'ayyana, dan menuntut ya, thoriqon, kepada jalan, fit daf'i, di dalam untuk menolak. Jadi kecuali memang tidak ada jalan lain untuk ditolak dengan cara dibakar, boleh. Ganggu umpamanya, kita punya sawah, banyak binatang yang apa itu namanya, mengganggu ya, seperti tikus, saking banyaknya sulit untuk diatasi, tidak apa-apa, tengik ya, tengik. Nah cuma guru kami itu kemarin pernah menjelaskan kalau nyamuk itu setrum itu dibakar makruh, katanya tidak boleh. Kan dengan kipak-tepak kadang ya, kreng gitu itu ya, kurang baik. Pas gereng, pas bau enggak bakaran gitu.
Mendingan kasih obat nyamuk biar pergi. Gak disemprot. Yang penting jangan dibakar, kata guru saya gitu. Kan pernah terjadi dulu ketika ada wabah penyakit yang bernama flu burung itu. Kan ada itu binatang dibakar gitu ya. Itu ulama kita tidak setuju. Kecuali memang sudah dia mengganggu, tidak bisa begitu ya. Membakar binatang tidak boleh. Terus kemudian termasuk maksiatnya tangan adalah wal muslatu bil hayawan, menyiksa binatang. Menyiksa binatang ay ta'dzibuhu binahwi taqti'ihi hayyan, dengan gambaran atau contohnya binatang hidup dipotong. Binatang hidup potong diodi. Di sapeh mana? Sapeh. Sehat, odi. Apa perlu ada kok sekancaan. Mana beli ke pieman, kalau bawa ngasalajo mana? Tidak bu? Atau kita pernah menyaksikan ada orang yang mau kasih makan burung dengan jangkrik. Terus jangkriknya epotel tokan. So kena tangan epotel, kok epotel. Nah epotel kene ka, kenapa? Male tak celeken anu. Ya. Biar ketika dimakan enak. Dan ngomano. Biar mae tokel gitu kan anu. Neser kasihan. Kalau waktu mati tidak apa-apa. Jadi mau gentak mati, tokaan kakinya diambil, tangannya diambil, dikasih tidak apa-apa. Tapi ketika hidup kan kasihan. Masih botol, nyaman. Jamalnya nyaman kemana? Saya lihat, tidak rembar ya. Allah. Tak apa-apa, gila mak ngompak TV. Mana cocok, tak apa-apa, guru. Nah di sini muslah itu menyiksa binatang dengan cara memotong, artinya diambil bagian tubuhnya ketika masih hidup. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, kasihan. Ini cara ulama kita menghormati makhluk ini, masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Pernah terjadi guru kami Syekh Badri Masduki itu, ini pengalaman. Beliau itu ngisi acara di Madura. Ngisi acara di Madura. Selesai pengajian, beliau pulang. Waktu itu kan naik perahu, naik kapal. Belum ada Suramadu. Jadi setelah nyebrang sampai di apa namanya itu? Mari Bengkalan itu. Kamal ya. Keluar, masuk Surabaya, beliau melihat semut di jubah beliau. Yang bilis. Apa kata beliau? Dari mana semut ini? Tidak tahu, kayak mungkin dari tempat pengajian kan. Semutnya dari tempat pengaji. Tadi ngisi pengajian di Madura, pulang sudah nyampe Surabaya, terus melihat semut. Semutnya kelihatan di Surabaya. Apa kata beliau sama sopir? Balik, antarkan saya Madura. Loh, ada apa Kiai? Balik. Balik. Nyampe di Madura, apa yang terjadi? Beliau ambil semut, dikembalikan ke tempatnya. Jadi kembali dari Surabaya menuju Madura demi menghantarkan. Kira-kira mohon kau sampian ber. Jadi mari Madura. Ya, sampean berkau lepas. Anggan tak liwali kamu. Wali-wali daya zaman. Orang seperti itu masya Allah. Memang apa ya? Dikasih oleh Allah hati yang alpo, lembut. Masya Allah, banyak itu ulama-ulama seperti contohnya putranya Ki Zaini mendapatkan pisang dari Lumajang, namanya Ki Hashim.
Ki Hasim Zain. Masya Allah, tawaduk lah. Dikasih pisang undunan. Banyak semutnya. Apa kata beliau? Dari mana semut? Dari kasar, dari kebun. Beli gedeng. Dikit malah tak ada bilis sabah enak boleh. Kalau sama saya, bedong punya iblis. Ini jauh kayak kan gitu kan? Ini lah iblis tak apa gitu. Nah ini orang-orang yang pilihan. Semoga dapat barokah beliau ya. Guru kami Syekh Badri Masduki. Ki Hasim Zaini, Rabbi Pamfa'na bi barakatihim. Jadi jangan menyiksa hewan. Jangan bakar semut. Sebenarnya mudah kok. Semut itu dalam kitab dinyatakan bahwa kalau banyak semut, Anda bisa bilang, semut itu mengerti sebenarnya. Ada di kitab itu dijelaskan, kita bilang wahai semut, ini bukan tempat. Jadi silahkan tinggalkan tempat ini. Dengan izin Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim, tinggalkan. Ini bukan tempatnya. Al-Fakir pernah mencoba beberapa kali. Ternyata pergi itu semut. Ini di kitab, bukan oh ya, enggak. Ini memang ada penjelasan. Ada penjelasan. Bahwa makhluk semut itu juga diberi kelebihan oleh Allah. Jadi punya coba serbit, coba bentuknya gas, nisa. Kasihan. Kecuali memang sudah tidak bisa. Jangan menyiksa binatang. Kemudian wal-la'bu atau wal-la'ibu bin nardi. Termasuk maksiatnya tangan adalah bermain dadu. Bermain dadu. Tahu dadu kan? Lok gitu. Termasuk begitu. Tak boleh. Bermain dadu, kemudian juga potop, ya, lotre. Tarodut di sini, main kontek, gitu. Potobi dan lotre. Lotre itu mulai nomor dapat uang. Tidak boleh. Itu termasuk dalam kategori judi. Ya. Wa nahwihima mimma ya'tamidu 'alal harzi atau 'alal hazri wat tahmin. Tidak boleh melamboroano geluduk gitu orang itu. Dulu itu di zaman Rasulullah, zaman sahabat ada orang begitu itu. Pakai tanah itu. Pakai lubang. Tekon gitu. Tidak boleh. Dan yang tidak boleh juga wa kullu ma, setiap permainan fihi yang di dalamnya ada kimarun atau kumar, ada taruhan, ya, taruhan, tidak boleh, atau perjudian. Setiap permainan yang ada judi, tidak boleh. Kalau lotre tanpa judi itu boleh, ya. Kadang ada orang main tidak pakai judi itu boleh. Nah, ya seperti dom, dengan pokoman gitu ya. Dengan ada orang itu apa sampai cipet gitu kan, kayak songkoin gitu ya. Kadang nggak bisa kipelengan area apa, gitu. Ada begitu itu. Kalau tidak ada unsur taruhan, boleh nyari malam ngentangin pada orang kapar loh mana ya? Yang pun malam tak lebur ya. Nah, Allah. Jadi kalau ada judinya tidak boleh.
Ngundi umpamanya gini, sekancaan. Ayo siapa ini yang mau anu ini? Coba malah nomor endi? Menyambut bandre nomor. Oh ban sinarongko. Itu boleh. Disebutkan bahwa Rasul Muhammad SAW itu kalau ingin bepergian dengan beberapa istri beliau, ya, karena Rasulullah punya istri beberapa permaisuri itu, beliau kasih nama itu Elutri. Kalau keluar siapa? Aisyah dibawa. Keluar umpamanya Zainab dibawa. Keluar Ummi Kulsum dibawa. Benih sing ibu sing ngodem lolo ji benih ji. Ada orang nega pangbuk sing ngodem lolo. Nah itu boleh begitu. Boleh. Yang tidak boleh kalau taruhan ada perjudian di dalamnya, ada kimar, itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Apa saja yang ada perjudian itu tidak boleh. Tidak boleh. Seperti lomba, pokoknya lomba apa saja ya, kalau ada judi itu tidak dibenarkan. Hatta la'ibus sibyan, sehingga permainan anak kecil tidak boleh. Tidak boleh. Sama-sama tidak boleh. Permainan anak kecil bil jauzi wal qi'ab. Ya. Dengan ini, kalau dulu itu melempar ya. Jadi ada pala, ada miri yang kui lobeng, taruhan. Siapa sih masuk roh diki? Itu menang gitu loh. Ya. Kalau dulu itu ada di pameran itu botol, kemudian kita pegang gelang. Gitu kan? Nah, majer gitu itu. Ada gitu ya? Ada. Atau mainan anak yang majer koin pas ngelak boneka gitu ya? Ada gitu. Lek pecek gitu kan? Masa lek gitu ya? Ada gitu. Ontong notop di sawah. Kocok lah ngocak anak-anak. Cek ada yang boleh. Tak ada boleh santri saya beli itu. Alhamdulillah nutup sekarang. Itu bahaya itu. Kepada anak kita itu bahaya. Hah? Jadi yang dibuat main anak kecil, lempar, tidak boleh, ya. Pokoknya yang terkandung judi tidak boleh. Usahakan jangan. Karena kalau sudah kadung masuk judi, ini sulit untuk orang itu taubat, repot. Nah, seperti yang sekarang itu ada slot itu ya, ada ya sekarang ya. Ini maaf kita harus sampaikan karena ada 2 orang atau 3 orang ya datang sama kita. Ini istrinya minta cerai. Istrinya minta cerai. Loh kenapa minta cerai? Saya belanja ke orang Ustaz. Loh kok bisa? Iya, Eka beli chip lagi saya kan. Dibelikan chip. Apa chip? Hah? Hati-hati, kasihan ini. Kasihan saya ya Allah. Tapi ada sebenarnya yang suami sama istrinya pada rukun gitu, pada main kopi. Ada gitu ya. Rombongan dikit lebih lah. Aman kalau ini aman, karena pada amai. Tapi bahayanya luar biasa ini. Bahayanya luar biasa. Sekarang mungkin enggak, besok atau lusa bisa dirasakan. Seperti juga banyak orang tua yang mengeluh anak-anaknya sudah mulai malas belajar, malas sekolah. Kenapa? Lebih senang begitu. Jadi uang sekolah habis dibuat begitu kan. Bekal sekolahnya sangona eka beli itu. Pas pamereng habis namayan gitu. Oh itu bahaya. Ini bukan hanya daerah sini. Saya lihat sampai depak ke polisi kia main kia banyak ini. Oh la ilaha illallah, bahaya ini. Jadi kalau dulu orang berjudi butuh teman 2, 3, 4. Sekarang sendirian jadi. Naudzubillah. Oh bahaya. Banyak anak kemudian malas sekolah,
malas belajar. Juk ke TV. Ini awirit ini macam pelajaran. Ini termasuk judi ya. Judi. Dan ini harus disampaikan walaupun terasa berat. Karena tanggung jawab sebagai penyampai. Nanti kalau tidak disampaikan, Anda bisa menuntut saya di barzah dan di akhirat. Saya dibiarkan ini Ustaz tidak sampaikan haramnya. Ustaz tidak pernah menyampaikan ini dilarang. Nah, ketika saya sudah menyampaikan, terserah, semerengagit. Alah masih terserah Anda. Oh iyalah, tak apa, kengko bagus melaksanakan, tidak apa-apa silah. Yang penting sudah menyampaikan. Nah, ketika ingin bertobat orang nikah lebih sulit ya daripada meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu sulit sebenarnya, tapi yang lebih sulit lagi ketika orang bermaksiat kemudian mau tobat. Jadi kalau dirayu ada ya, polanya sekarang ini agak demam, terasa nyaman gitu loh. Lah coba lah kadang, dikit tobat. Nah, coba dulu dah, nanti tobat. Seolah-olah tobat itu gampang. Ayo minum-minumlah, ada dikit tobat. Ayo main-main lah. Enjak bersedekah Andre. Kadang ada itu sedekah gitu ya. Kirim gratis. Dikit pas beli. Ini kalau sudah kadung main sulit. Jadi jangan menganggap tobat itu lebih mudah daripada meninggalkan maksiat. Orang meninggalkan maksiat itu sulit. Seperti contohnya, kita dihadapkan pada maksiat ini. Oh gimana ini ya? Meninggalkan sulit. Nah, kalau kalian nanti memaksa untuk melakukan, si atau pada repot kadang. Mula kadung amak sih. Mula kadung sudah masuk ke dalam jaringan hati-hati dengan permainan seperti ini. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah, anak-anak kita diselamatkan dari dosa-dosa yang seperti ini. Ya, termasuk juga dosa maksiatnya tangan adalah al-la'bu, bermain bil alatil lahwi, dengan alat-alat permainan al-muharramati, yang diharamkan. Jadi ada alat-alat yang diharamkan termasuk alat-alat musik, tombur, seperti tombur ini di sini diartikan apa, jidur ya. Maksudnya itu gendang. Ya, yang besar gitu. Di sini ribab baru gendang. Mizmar, seruling, autar, gitar. Ini tidak boleh, haram. Haram. Artinya alat-alat musik yang membuat kita lalai kepada Allah, lupa kepada Allah. Allah, la ilaha illallah. Ini tidak boleh. Kita tambah sedikit, juga maksiatnya tangan adalah walamsul ajnabiyati, menyentuh orang yang bukan mahramnya, amdan, dengan sengaja, bighairi hailin, dengan tanpa pembatas. Laki menyentuh perempuan yang bukan mahram, perempuan menyentuh laki-laki yang bukan mahram tanpa aling-aling ya, tanpa satir, tanpa batas, maka hukumnya haram, tidak boleh, termasuk maksiatnya tangan. Coba kau nyeting aja, coba nyeting lah, hari nyeting mere dikit bahaya gitu, dengan sengaja tidak boleh, atau dengan hail, atau bihi, atau dengan aling-aling ya, dengan satir, bisyahwatin, tapi ada syahwat. Tak nyeting golen, coba nyeting kelampin, nyeting kelampin. Ini awal daripada terjadinya dosa besar, laki dan perempuan. Saya laki nyeting, saya bini mesem, nang. Oh bahaya adalah, bahaya.
Walaupun ada baju, tapi kalau syahwat tidak boleh. Walau ma'ajinsin, walaupun satu jenis, tetap tidak boleh. Tidak boleh satu jenis ini Ustaz, tapi syahwat. Laki padahal laki nyeting. Kalau bersyahwat ada keinginan, tidak boleh. Ada enggak? Oh ada ya. Ada LGBT itu. Orang laki pada laki. Tidak punya selera kadang sama perempuan. Laki padahal kucing saja laki pada laki tak gelem. Padahal pada laki kucing gini. Tidak ada. Jadi walaupun satu jenis, kalau membangkitkan syahwat tidak boleh. Au mahramiyatin, atau yang mahramnya tapi dia syahwat, tidak boleh. Walaupun mbaknya kamu, walaupun siapa, kalau ternyata membuat syahwat tidak boleh. Hati-hati. Ini cuma adik saya Ustaz. Allah, dina tak adik. Kalau syahwat tidak boleh. Ini adalah bentuk keseriusan dan kesungguhan Islam dalam menjaga peradaban kaula panjenengan. Jadi biar mulia, biar bagus, biar hati-hati. Begitu ya. Ini yang mungkin bisa sama-sama kita kaji, wahai saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya malam ini, bersama-sama kita menjaga tangan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena ada saatnya nanti tangan ini yang paling berperan dalam kehidupan kita di akhirat ya. Ketika Allah menyatakan dalam surah Yasin, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat pada satu hari kata Allah, nakhtimu ala afwahim, kami Allah mengunci, menutup mulut-mulut kalian, wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami kata Allah tangan-tangan mereka. Jadi besok tangan-tangan kita itu akan bicara. Saya dibuat begini ya Allah, saya dibuat begini, saya dibuat begini. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu, dan menjadi saksi kaki-kaki kita. Jadi sekali lagi ya, ayo sama-sama kita jaga tangan kita ini dengan cara kita gunakan kepada yang baik, yang mendatangkan rahmat dan ridha Allah. Kenapa? Karena tangan ini kelak akan menjadi saksi dan akan menyampaikan apa yang kita kerjakan. Tangan ini akan mengungkap semua yang telah kita lakukan, akan menelanjangi kehidupan kau sampean. Saya pernah dibuat megang ini ya Allah, saya pernah dibuat menulis ini ya Allah, saya pernah dibuat begini, saya pernah dibuat begini, dan mulut sudah tidak lagi mampu berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwa, mulutnya tidak bisa berbicara, tangannya yang ngomong. Pada waktu itulah tidak ada yang bisa mengelak. Jadi mari sama-sama kita mohon kepada Allah, Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjaga kedua tangan yang merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saatnya nanti tangan ini akan mengungkap amal-amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini akan menjadikan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga, diselamatkan kita bersama seluruh keluarga, istri, anak-anak kita, murid-murid kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah, masyarakat lingkungan kita menjadi masyarakat dan lingkungan yang mendapatkan nadrah khususiyah, pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi lingkungan yang baik, masyarakat yang baik. Semoga kita doakan
keluarga, lingkungan, tetangga, masyarakat yang sakit diberikan kesabaran oleh Allah, segera diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan juga yang wafat kita doakan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan pembacaan kalimat talqin la ilaha illallah. Semoga ini menjadi kalimat terakhir ketika kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang kelak juga kita baca ketika kita dibangkitkan dari barzah. Kalimat yang akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Mohon maaf wahai semua yang hadir, tantaretan, keluarga atau tetangga yang mendengarkan, mungkin ada yang kurang sesuai dengan harapan, kurang berkenan di hati panjenengan sedaja, tapi Kak Dintoh kami sampaikan terus terang, ini tidak ada unsur antara pribadi satu dengan yang lainnya, karena dilarang dalam menyampaikan penjelasan kitab atau dakwah kemudian tertuju sama satu orang. Tidak, ini tidak ada yang kami tuju satu orang dalam penyampaian ini. Ini adalah nasihat penyampaian untuk kami Al-Fakir pribadi, dan juga mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang sama-sama belajar di tempat ini. Semoga sekali lagi kita membaca kalimat la ilaha illallah menjadi penyuci hati kita, menjadi penyuci pikiran kita, menjadi pembersih mulut kita dari kalimat-kalimat yang tidak mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi pembersih dosa-dosa tangan kita, menjadi pembersih dosa mata kita, menjadi penyuci dosa telinga kita, dosa perut, dosa kaki, bahkan dosa sekujur tubuh kita, mendapatkan ampunan dengan kemuliaan dan keagungan kalimat la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadimu ya hannanu ya mannan. Ya rahimu ya rahman. Ya ghafuru ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin.
الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن وتولنا فيمن توليت وبارك لنا وقنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا تقبل منا صلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا